Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 1 bagian yang ke-9. Pada bagian ke-8 yang lalu, Agung Sedayu sedang dalam perjalanan berkuda ke Sangkal Putung. Sedemikian takutnya tersusul oleh pengejarnya, akhir dia bersembunyi ke dalam sebuah parit, akan tetapi ada seseorang yang mengetahui persembunyiannya. Siapakah orang itu? Apakah dia bermaksud jahat atau apakah justru akan menolongnya? Selamat mengikuti. Melihat Agung Sedayu bangkit, orang itu mundur selangkah. Dan sekali lagi ia tertawa nyaring. "Ha," katanya, "ternyata masih belum tega akan hidup matimu. Ayo berdirilah, kita bertempur." Agung Sedayu tanpa sesadarnya memandangi orang yang berdiri di hadapannya itu. Dan tiba-tiba saja merayaplah suatu perasaan yang aneh di dalam dadanya. Meskipun orang yang baru saja datang itu selalu menantangnya, namun nadanya sangat berbeda dengan kata-kata yang pernah diucapkan oleh si pandai besi Sendang Gabus atau oleh alap-alap Jalatunda. "Berdirilah," tiba-tiba orang itu mengulangi kata-katanya. Sedayu masih belum berdiri, ia masih duduk dan sebagian tubuhnya masih terendam air. Namun tak disangka-sangkanya orang itu datang menghampirinya dan menolongnya berdiri. Katanya, "Ayo, tegaklah. Kau hampir beku terendam air." Ketika Agung Sedayu kemudian berdiri, orang itu memandangnya dengan seksama. Lalu katanya, "Kau gagah benar. Badanmu kekar sedang urat-uratmu kencang. Tubuh idaman bagi setiap lelaki. Nah, sudahkah kau bersedia untuk bertempur?" Dengan serta-merta, tanpa dikehendakinya sendiri Agung Sedayu menggeleng lemah. "Tidak," teriak orang bertopeng itu, "kau tidak mau berkelahi." Sekali lagi Agung Sedayu menggeleng dengan sendirinya. Desis orang bertopeng itu, "Kau belum mengenal aku. Panggillah aku Kiai Gringsing." Sebutan itu bukan namaku, tetapi aku senang dipanggil demikian. Perasaan yang aneh, yang merayap-rayap di dalam dada Agung Sedayu menjadi semakin menebal. Orang itu mempunyai sikap yang sangat berbeda. Tiba-tiba ketakutannya pun berkurang. Kalau orang itu ingin berbuat jahat terhadapnya, maka dengan mudah hal itu dapat dilakukan. Namun tanda-tanda yang demikian masih belum dilihatnya. Nada suaranya pun tidak kasar dan tidak mengandung permusuhan. Sedikit demi sedikit Agung Sedayu mencoba menguasai otaknya kembali, meskipun ia masih belum dapat melepaskan perasaan takutnya. "Aku sangka kau termasuk orang sakti yang tidak menyukai permusuhan. Baik, aku pun tidak akan memaksa. Dahulu aku pun pernah mengenal orang serupa kau ini," berkata orang bertopeng itu. Tiba-tiba saja terloncat dari mulut Sedayu sebuah pertanyaan. Lirih dan gemetar, tetapi orang bertopeng itu mendengarnya. "Siapa?" katanya. Orang yang menyebut dirinya Kiai Gringsing itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Namanya Ki Sadewa." Agung Sedayu terkejut. "Kau sebut nama itu?" "Ya, kenapa? Kau kenal dia? Atau orang itu gurumu?" "Kalau demikian benar dugaanku. Kau orang sakti yang tak ingin bermusuhan dengan siapapun juga," sahut Kiai Gringsing. "Orang itu ayahku," berkata Agung Sedayu dengan penuh kebanggaan. Orang itu terkejut. "Kau anak Ki Sadewa. Benarkah demikian?" "Ya," jawab Agung Sedayu pendek. Pantas, gumamnya, "kau memiliki kekekaran tubuh seperti ayahmu, ketahanan tubuh seperti ayahmu pula, dan sifat-sifat yang sama pula." Tetapi tiba-tiba orang bertopeng itu bertanya menyentak, "Bohong. Kau akan menakut-nakuti aku. Aku takut 1000 turunan dengan orang yang bernama Sadewa itu. Dan kau sekarang anaknya?" "Tidak," jawab Agung Sedayu. "Orang itu benar-benar ayahku." "Kalau demikian akan aku buktikan," desis Kiai Gringsing. Darah Agung Sedayu berdesir. Bagaimanakah caranya membuktikan? Haruskah ia berkelahi lebih dahulu? Agung Sedayu kemudian menyesal bahwa ia telah menyebut nama ayahnya. Kiai Gringsing itu kemudian berkata pula, "Kau masih tetap pada pendirianmu, bahwa kau tak mau berkelahi." Agung Sedayu ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia mengangguk. "Bukti yang pertama, seperti Ki Sadewa," berkata orang bertopeng itu. Tetapi, ia meneruskan, "Kau dapat berpura-pura, sedang sebenarnya nafsumu berkelahi melonjak-lonjak.
Sekarang aku ingin membuktikan dengan cara lain. Ki Sadewa adalah seorang ahli bidik, memanah, paser, bandil, dan sebagainya. Adakah kau mewarisi kepandaian itu? Tiba-tiba wajah Agung Sedayu menjadi cerah. Permainan yang sama sekali tidak memerlukan keberanian. Karena itu Agung Sedayu sering melakukannya. Bahkan ia benar-benar mewarisi keahlian ayahnya itu. Baiklah, jawabnya. Nah, berkata Kiai Gringsing, aku akan melambungkan batu ke udara. Kenailah dengan lemparan pula. Bagus, teriak Agung Sedayu gembira. Permainan itu memang sering dilakukan dengan ayahnya dahulu. Bahkan kakaknya, Untara tak menyamainya. Kiai Gringsing itu kemudian memungut sebuah batu, dan dilemparkannya tak begitu tinggi. Aku sudah mulai, teriaknya. Sedayu pun segera memungut batu pula. Ketika batu yang dilemparkan oleh Kiai Gringsing itu telah mencapai puncaknya dan meluncur turun, Sedayu mulai melemparkan batunya. Sesaat kemudian terdengarlah suara kedua batu itu beradu. Dahsyat, teriak Kiai Gringsing. Di dalam cahaya bulan yang hanya samar-samar kau telah berhasil mengenainya, kau benar-benar anak Ki Sadewa. Karena itu aku tak akan berani menantangmu. Kau percaya? Bertanya Agung Sedayu dengan bangga. Ya, aku percaya, jawab orang itu. Agung Sedayu tersenyum, dan tiba-tiba hatinya menjadi agak tenteram. Ia merasa bahwa di dalam dirinya tersembunyi pula kemampuan yang tak dimiliki oleh orang lain. Tetapi selagi Agung Sedayu berbangga atas kemampuannya itu, lamat-lamat didengarnya derap seekor kuda. Hatinya yang mulai berkembang itu tiba-tiba kuncup kembali, suara kuda, desisnya. Ya, jawab Kiai Gringsing, dari arah tikungan randu alas. Dada Agung Sedayu berdentang. Apakah alap-alap Jalatunda yang sedang mencarinya? Keringat dingin mulai mengaliri seluruh tubuhnya. Dan kembali anak muda itu menjadi gemetar. Tetapi agaknya Kiai Gringsing sama sekali tidak tertarik pada suara derap kaki-kaki kuda itu. Maka katanya, jangan hiraukan suara derap itu, siapapun yang akan lewat biarlah ia lewat. Namun Agung Sedayu tidak dapat berbuat demikian. Dalam pada itu terdengar kembali suara Kiai Gringsing. Anak muda, kecakapanmu benar-benar melampaui kecakapan anak-anak muda biasa. Sejak kapan kau berlatih membidik? Agung Sedayu mendengar juga pertanyaan itu. Tetapi meskipun derap kaki-kaki kuda masih cukup jauh serasa seperti derap di jantungnya. Namun ia menjawab, sejak kecil. Dan terlintaslah untuk sesaat kenangan masa kanak-kanak itu. Kakaknya lebih suka berburu ke hutan daripada berlatih membidik di rumah. Sedangkan Agung Sedayu yang tak berani ikut serta, menghabiskan waktunya dengan berlatih memanah, paser, bandil, dan sebagainya. Tetapi kecakapannya itu tidak dipergunakannya, selain dalam perlombaan memanah untuk anak-anak. Tetapi kenangan itu kemudian terusir oleh gemeretak kaki-kaki kuda yang semakin dekat. Dan karena itu maka tubuhnya semakin gemetar pula. Anak muda, berkata Kiai Gringsing, agaknya kau tertarik sekali pada orang berkuda itu. Adakah itu sahabatmu? Kalau demikian biarlah aku pergi dahulu. Lain kali kita beremu. Jangan pergi Kiai. Tanpa diduga-duga Agung Sedayu berteriak. Dan tiba-tiba saja ia meloncat mendekati orang bertopeng itu. Kenapa? Kiai Gringsing bertanya. Orang yang berkuda itu mungkin alap-alap Jalatunda, jawab Agung Sedayu. Alap-alap Jalatunda, dari mana kau tahu? Bertanya orang bertopeng itu pula. Ia sedang mengejar kami, aku dan kakakku, jawab Sedayu. Aku pernah mendengar namanya, tetapi apakah keberatanmu? Desak Kiai Gringsing. Kalau alap-alap Jalatunda itu berani mengejar putra Ki Sadewa, apakah ia sudah gila? Ya, ia mengejar aku dan kakakku yang terluka, jawab Agung Sedayu. Kau dan kakakmu, siapakah namamu hei anak muda dan siapa nama kakakmu? Sahut Kiai Gringsing, apakah aka alap Jalatunda itu bernyawa 7 rangkap? Namaku Sedayu, Agung Sedayu dan kakakku bernama Untara, jawab Sedayu yang segera disusulnya dengan terbata-bata. Kiai, tolonglah aku, minta anak muda itu. Kiai Gringsing memandangi Agung Sedayu dengan seksama. Kemudian orang bertopeng itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sesaat kemudian ia tertawa. Katanya, kau benar-benar tidak mau melibatkan diri dalam perkelahian melawan siapa saja.
Tetapi jangan kau umpankan orang lain. Kalau kau tak mau berkelahi, jangan berkelahi. Aku pun tidak Kiai. Aku minta Kiai menolong aku, desak Agung Sedayu ketakutan. Meskipun mula-mula ia agak malu juga, namun kemudian terpaksa ia berkata, aku tidak pernah berkelahi. Aku takut. Orang bertopeng itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, orang-orang sakti sering berbuat aneh-aneh. Kisadewa juga selalu menghindari perkelahian. Namun ia mempunyai cara yang baik. Caramu itu adalah keterlaluan. Carilah cara lain. Jangan pura-pura takut, tak akan ada orang percaya. Keturunan Kisadewa menjadi ketakutan karena alap-alap Jalatunda. Sedang Kisadewa itu pun tak pernah membiarkan kejahatan berlangsung terus. Kalau ia bertemu alap-alap Jalatunda misalnya, orang itu pasti akan ditaklukkan dan diusahakan untuk meluruskan jalannya. Agung Sedayu sudah tidak mendengar kata-kata itu. Karena derap kuda itu semakin dekat, maka Sedayu pun menjadi bingung. Ketika ia menatap bulak yang panjang dalam keremangan cahaya bulan, telah dilihatnya, seekor kuda berpacu ke arahnya. Itulah dia Kiai, berkata Sedayu, tolonglah aku. Bagaimana aku bisa menolongmu? Kau mempunyai kemampuan lebih baik dari aku, jawab Kiai Gringsing, atau kau ingin mengenali aku dengan melihat caraku berkelahi? Tidak, jawab Sedayu mendesak, aku takut, Angger Sedayu, berkata orang bertopeng itu. Dan tiba-tiba suaranya menjadi bersungguh-sungguh, seandainya kau bertempur melawan alap-alap Jalatunda itu, dan karena tak kau sengaja lawanmu terbunuh, kau tak usah menyesal. Sebab bukan kau sebab dari perkelahian itu. Apabila kau tak membunuhnya, atau memaksanya pergi, kau sendiri pasti akan dibunuhnya, tetapi Agung Sedayu malahan menjadi bertambah ngeri. Maka jawabnya, aku tidak berani Kiai. Aku takut. Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya kembali. Ditariknya keningnya sehingga topengnya bergerak-gerak. Baiklah, katanya, agaknya kau bercuriga kepadaku dan ingin mengenal aku lewat unsur-unsur gerakku. Tetapi apakah kau mampu melawan alap-alap itu? Dan tiba-tiba saja orang yang bertopeng dan berselimut kain gringsing itu meloncat, ringan sekali, ke atas tanggul parit. Masih terdengar ia berkata, jangan berendam lagi di dalam air Sedayu, kau akan membeku. Namun kemudian orang itu bergumam lirih, yang hanya dapat didengarnya sendiri, tak berhasil. Sementara itu kuda yang berlari kencang-kencang itu pun menjadi semakin dekat. Di atas punggung kuda itu tampak seseorang yang hampir melekatkan tubuhnya pada tubuh kudanya. Dari kejauhan penunggang kuda itu pun telah melihat seekor kuda berhenti di tengah jalan. Karena itu, timbullah pertanyaan di dalam hatinya. Siapakah gerangan orang berkuda itu? Orang yang datang itu benar-benar alap-alap Jalatunda. Anak itu mengumpat tak habis-habisnya ketika ia berhasil menyusul kuda Agung Sedayu, namun tanpa penunggangnya. Setan, dengusnya setelah ia mengetahui kuda itu tak berpenumpang, di mana kau sembunyi kelinci licik, dan karena itu maka segera ia memutar kudanya kembali. Menurut perhitungan alap-alap Jalatunda, Sedayu pasti masih bersembunyi di sekitar jalan yang dilampauinya. Tetapi ketika ia melihat seekor kuda berdiri di jalan itu, maka alap-alap Jalatunda itu menjadi berdebar-debar. Persetan, siapa saja orang itu? Kalau ia berusaha menyembunyikan buruanku, maka orang itulah yang akan aku penggal kepalanya dan aku lemparkan di sekitar sangkal putung. Kuda alap-alap Jalatunda itu pun semakin lama menjadi semakin dekat, dan Agung Sedayu pun menjadi semakin gemetar. Tetapi Kiai Gringsing berdiri saja dengan tenangnya menanti kedatangan alap-alap muda yang garang itu. Aku baru kenal namanya, berkata Kiai Gringsing. Kalau aku terbunuh oleh alap-alap Jalatunda, kaulah yang bersalah. Agung Sedayu tidak menjawab, memang ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kalau orang bertopeng itu kalah, maka sudah pasti dirinya pun akan mengalami bencana. Karena itu desisnya, jangan Kiai, jangan kalah. Kiai Gringsing tertawa berderai. Benar-benar ia tertawa karena geli. Tak seorang pun yang mau kalah dalam setiap perkelahian. Tetapi tak seorang pun yang pasti bahwa ia tidak akan dikalahkan, betapapun lemah lawannya. Bukankah nasib seseorang tak dapat ditentukan oleh orang itu sendiri? Meskipun sudah menjadi kewajiban seseorang untuk berusaha, Agung Sedayu tak sempat menjawab karena alap-alap Jalatunda telah sedemikian dekatnya.
Anak muda di atas punggung kuda itu segera menarik kekang kudanya, dan kuda itu berhenti beberapa langkah saja di hadapan kuda Kiai Gringsing. Di dalam cahaya bulan dilihatnya seorang bertopeng berdiri tegak di atas tanggul parit. Dan tiba-tiba dilihatnya di dalam parit seorang lain berdiri gemetar. "Ha!" teriaknya kegirangan. "Kaukah itu?" Agung Sedayu terbungkam, namun dadanya melonjak-lonjak. Darahnya serasa mengalir semakin cepat. Alap-alap Jalatunda tertegun. Dipandanginya orang bertopeng itu dari ujung kakinya sampai ke ujung ikat kepalanya. "Apakah kau penari topeng?" Tetapi orang bertopeng itu menjawab, "Tepat. Aku adalah tokoh Panji dalam setiap cerita." Alap-alap itu mencibirkan bibirnya. "Jangan main-main. Kau berhadapan dengan alap-alap Jalatunda." "Ya, aku sudah tahu," jawab Kiai Gringsing. Alap-alap Jalatunda mengerutkan keningnya. "Dari mana kau tahu?" Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian 10 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.